Syekh Mawardi menyebutkan, seorang pelajar itu mempunyai dua senjata ampuh yang apabila dua senjata ini mampu digunakan, lebih-lebih dipahami dan disadari bahwa dirinya memiliki dua senjata ini, maka pelajar tersebut akan sampai kepada hakikat pemahaman ilmu yang sesungguhnya, akan sampai kepada makrifat yang sesungguhnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di rumah tetap sehat, dalam keadaan selalu semangat untuk melanjutkan eksistensi kehidupan ini. Lebih-lebih semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kajian menarik lagi teman-teman, setelah saya membuka beberapa bab ya, khususnya di dalam bab ilmu pengetahuan dan adab dalam mempelajari ilmu pengetahuan itu. Ada dua senjata yang disampaikan oleh Syekh Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Nah, dua senjata ini dimiliki oleh semua pelajar. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah rayuan, yang kedua adalah kehinaan. Nah, untuk memperkuat kajian kita hari ini, saya akan membuka kitab Adabud Dunya Waddin. Ya, teman-teman yang punya kitab Adabud Dunya Waddin silakan dibuka pada bab adab seorang pelajar. Syekh Mawardi menyebutkan, seorang pelajar itu mempunyai dua senjata ampuh yang apabila dua senjata ini mampu digunakan, lebih-lebih dipahami dan disadari bahwa dirinya memiliki dua senjata ini, maka pelajar tersebut akan sampai kepada hakikat pemahaman ilmu yang sesungguhnya, akan sampai kepada makrifat yang sesungguhnya. Nah, apa itu dua senjata tersebut? Yang pertama adalah rayuan, yang kedua kehinaan. Nah, rayuan di sini yang dimaksud oleh Syekh Mawardi, rayuan di sini adalah kita merayu orang alim atau guru kita untuk menjelaskan ilmunya. Artinya bertanya. Itulah sebab kenapa setiap guru kita selesai mengajar selalu menanyakan kepada kita, ada yang belum dipahami? Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Nah, pada intinya guru kita itu sedang memancing kita supaya kita mengeluarkan senjata kita. Akan tetapi, ini anehnya, setiap selesai pelajaran, ketika ada guru kita menanyakan kepada kita, ayo siapa yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, banyak yang memilih untuk diam. Itulah mungkin salah satu sebab kenapa para pelajar, mohon maaf, bebal atau berat atau susah memahami ilmu pengetahuan karena dia tidak menggunakan senjatanya. Sedangkan Syekh Mawardi mengatakan salah satu senjata seorang pelajar adalah rayuan. Rayuan di sini adalah kita sering bertanya kepada guru kita terhadap materi-materi yang belum kita pahami. Jadi untuk teman-teman ketika sekolah, aktiflah bertanya, karena dengan aktif bertanya itu kita sedang membuka ilmu pengetahuan yang disembunyikan oleh guru kita. Disembunyikan di sini bukan berarti guru kita tidak mau menyampaikan, akan tetapi apa yang disampaikan oleh guru kita itu sesuai kebutuhan muridnya. Jadi kalau kita diam, kita vakum, kita tidak aktif di dalam kelas untuk berdiskusi dengan guru kita, maka ilmu kita hanya ilmu yang kita dapatkan dari hasil pendengaran kita, bukan dari sesuatu yang kita gelisahkan yang kemudian kita keluarkan dalam bentuk pertanyaan. Itu senjata pertama. Nah, senjata kedua yang dimiliki oleh pelajar adalah kehinaan. Nah, kehinaan di sini bukan hilangnya harga diri, bukan. Ya. Kehinaan di sini bukan tiadanya harga diri, bukan. Tapi lebih kepada kehinaan seorang pelajar bisa menjadi sebab kontinuitas kesabaran gurunya. Apa maksudnya? Ini kita jelaskan pelan-pelan. Nah, Mu'adz meriwayatkan, ini dalam kitab Syekh Mawardi ya, Adabud Dunya Waddin, teman-teman bisa dibuka dalam bab adab seorang pelajar. Mu'adz meriwayatkan Nabi bersabda, merayu bukan bagian dari akhlak seorang mukmin kecuali dalam mencari ilmu. Oke ya. Jadi merayu, kata Nabi, merayu itu bukan bagian dari akhlak seorang mukmin kecuali dalam ilmu. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya, Abdullah bin Abbas berkata,
Aku hina ketika mencari ilmu, dan aku mulia ketika ilmuku dicari. Nah, kehinaan di sini artinya ketika kita menuntut ilmu, ketika kita belajar dengan orang yang alim atau dengan guru-guru kita atau dengan sahabat kita yang lebih mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. Pada posisi itu, pada saat itu kita sedang berada dalam kehinaan. Kehinaan di sini adalah ketidaktahuan terhadap apa yang belum kita ketahui. Itulah sebab kenapa kita boleh merayu seperti yang disabdakan oleh Nabi tadi. Merayu itu bukan dari sifat orang mukmin, kecuali dalam ilmu pengetahuan, kecuali dalam menuntut ilmu. Nah, jadi kehinaan di sini yang dimaksud oleh Syekh Mawardi adalah kita belum mengetahui apapun yang belum kita pelajari. Artinya, kita merasa hina pada saat itu. Itulah sebab kemudian kita harus harus merayu guru kita supaya bisa mengangkat kehinaan kita itu dengan apa? Menjelaskan apa yang ingin kita terima dari penjelasan guru-guru kita. Jadi itu teman-teman ya, menurut Syekh Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin, setiap pelajar itu memiliki dua senjata, yaitu rayuan, yang kedua kehinaan. Rayuan di sini artinya meminta kita untuk aktif bertanya kepada guru, karena dengan merayu guru, dengan menyampaikan beberapa pertanyaan yang belum kita pahami, ilmu yang disembunyikan itu akan terungkap. Gitu teman-teman ya. Yang kedua yaitu kehinaan. Maksud kehinaan yaitu pada saat kita belum mengetahui sesuatu, pada saat itu pula lah kita sedang dalam keadaan hina. Itulah kenapa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Mari kita manfaatkan dua senjata ini, yaitu rayuan dan kehinaan. Maka ketika kita sering menggunakan rayuan kita, sering bertanya kepada guru-guru kita, insya Allah pengetahuan kita pun akan bertambah. Begitupun dengan kehinaan. Maka dengan rasa hina kita akan memunculkan adab, akan memunculkan tata krama, akan memunculkan rasa butuh kita kepada guru, sehingga ketika kita merasa butuh terhadap guru, maka kita akan menjadi abdi, kita akan menunduk, kita akan mengikuti petuah-petuah dari guru-guru kita. Semoga kita sampai kepada derajat ilmu pengetahuan yang dijanjikan oleh Allah. Terima kasih teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.